Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih atas waktunya. Di sini saya Sukma Ningrum sebagai pembicara dari pihak pemerintah di bawah mosi kita kali ini, yakni bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sebelum melanjutkan, saya akan memberikan informasi mengenai mosi kita terlebih dahulu. Tes talenta bawaan merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Setiap siswa memiliki bakat bawaan yang unik, dan tes ini mengungkap bakat bawaan tersebut untuk dapat dipetakan potensi kesuksesannya. Seseorang dapat meraih kesuksesan maksimal jika dia bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Perlu kita garis bawahi bahwa Innate Talent Inventory atau tes talenta bawaan berbeda dengan tes bakat minat yang biasa. ITI bukan hanya memotret minat yang dipengaruhi oleh teman-teman atau pendapat orang tua dari yang melakukan tes tersebut, melainkan memotret potensi bawaan terdalam yang bersangkutan yang ada di dalam diri yang bersangkutan, dan ini akan bertahan sampai akhir. Penerimaan mahasiswa baru pada hasil nilai dapat digolongkan contohnya yakni dalam tes SNMPTN, sedangkan untuk tes akademik yakni tes SBMPTN. Saya ingin menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi kita kali ini. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, pada tes akademik, menurut saya dalam tes tersebut tidak memunculkan potensi maksimal yang dimiliki oleh siswa atau calon mahasiswa baru. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena tes akademik tidak sepenuhnya dapat memfasilitasi siswa. Pada tes SBMPTN, siswa atau calon mahasiswa baru akan banyak dipengaruhi oleh hal-hal internal dan eksternal. Misalnya hal-hal internal. Pada saat SBMPTN, siswa atau calon mahasiswa tersebut tidak dalam kondisi baik atau kualitas psikologisnya cenderung kurang. Nah, kedua hal tersebut dapat menyebabkan siswa tidak dapat memunculkan keseluruhan potensi yang dimilikinya. Kemudian, para siswa yang diterima di jalur SNMPTN atau SBMPTN, mereka akan dikelompokkan sesuai jurusan yang diperkenankan oleh nilai mereka. Hal ini tentu tidak membuat siswa leluasa dalam mengekspresikan dirinya, dan membuat para siswa dan calon mahasiswa baru cenderung salah memilih jurusan. Padahal ketika siswa salah jurusan atau ketika mahasiswa dan mahasiswi baru salah mengambil jurusan, hal ini akan banyak menimbulkan problematika baru. Misalkan, akibat dari salah pemilihan jurusan yakni problem akademis. Ketika siswa atau mereka salah memilih jurusan, maka prestasi yang mereka miliki tidak akan optimum. Mereka akan banyak mengulang mata kuliah, dan hal ini tentu berimbas pada waktu, fisik, dan materi siswa akan berkurang. Dewan Juri yang terhormat. Lalu ada program relasional. Ketika siswa atau mahasiswa baru salah mengambil jurusan, ini akan menurunkan psikologis orang tersebut. Dia menjadi tidak nyaman dan kehilangan kepercayaan diri karena tidak dapat mengimbangi teman-teman lainnya di jurusan tersebut. Dilansir dari republika.co.id, berdasarkan penelitian Indonesia Career Center Network atau ECCN tahun 2017, diketahui sebanyak 87% mahasiswa Indonesia salah mengambil jurusan. Jangan salah, Dewan Juri yang terhormat, salah mengambil jurusan akan berdampak di kemudian hari. Saya kutip dari laman edutreko.com,
Bila seseorang bekerja sesuai potensi dirinya, maka dia akan bekerja secara maksimal. Padahal ketika mahasiswa baru salah mengambil jurusan dan ketika 4 tahun setelahnya ia tamat dari perguruan tinggi, dia tidak akan bekerja sesuai passionnya karena dari awal dia sudah salah mengambil jurusan dan tidak dapat mengimbangi teman-temannya yang lain. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, pemerhati pendidikan dari Universitas Pelita Harapan atau UPH, yakni Yohana Elizabeth Harjadinata mengatakan, siswa yang salah memilih jurusan pada saat kuliah akan berdampak pada ketidakmaksimalan dalam pekerjaan atau profesi yang akan digeluti di kemudian hari. Sehingga orang tersebut tidak dapat berprestasi dan kemampuan maupun keterampilan yang dimiliki tidak berkembang dengan baik. Selain itu, tes SNMPTN hanya bergantung pada nilai. Seperti yang kita tahu Dewan Juri yang terhormat, tidak semua siswa berbakat tidak semua siswa dapat berbakat di semua bidang mata pelajaran. Seperti ini Dewan Juri yang terhormat. Burung tidak dapat kita paksa berenang seperti ikan, dan ikan tidak dapat kita paksa berlari seperti kucing. Jadi Dewan Juri yang terhormat, setiap orang, setiap manusia, dan setiap siswa atau calon mahasiswa, mereka memiliki kemampuan tersendiri yang berbeda-beda. Seperti ada yang berbakat di bidang matematika, kemudian ada yang berbakat di bidang sastra, lalu ada yang berbakat di bidang olahraga atau atletik, dan sebagainya. Jadi, orang yang pintar sastra belum tentu pintar matematika, dan orang yang pintar matematika atau sains belum tentu berbakat dalam bidang atletik. Mereka memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang tidak bisa disatukan, disamaratakan. Sehingga menurut saya, penerimaan mahasiswa baru untuk tes talenta bawaan sangat diperlukan dan sangat cocok untuk kondisi kita pada saat ini, Dewan Juri yang terhormat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum